Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Masya Allah. Panjenengan sampun apal sedaya nggih? Kalau panjenengan sampun apal niki PR tinggal satu. Napa PR? Istiqomah dibaca setiap pagi dan sore. Niku paling minimal. Artosipun niku ingkang paling sekedhik sehari 2 kali. Pripun ketika dibaca satu hari lebih dari 2 kali, dibaca 10 kali, dibaca 20 kali, dibaca 100 kali, boleh justru tambah baik, lebih baik, karena keutamaannya luar biasa. Orang yang membaca Sayyidul Istighfar ingkang niku wau kita waos bareng-bareng sareng-sareng niku kalian Gusti Allah ketika orangnya wafat dijamin surga. Dijamin surga. Dan panjenengan ini Pak, insyaallah Pak, ya Allah, ibu-ibu juga nggih. Mudah-mudahan kita nanti masuk surganya bareng-bareng. Saya ketemu kalian panjenengan malih, ketemu kalian ibu-ibu, ketemu kalian bapak-bapak, nanti kita kumpul lagi di surga. Tapi kumpulnya bukan pengajian. Kumpulnya ngapain? Cerita-cerita mawon. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka di depan kamarnya surga itu adep-adepan. Berhadapan. Terus mereka saling cerita. Sampean kok iso mlebu swarga ya apa ceritane? Iya biyen awan-awan dijak ngaji. Jane yo ngantuk. Jane yo kademen, tapi aku panggah budal. Ternyata karena ngaji itu Allah karuniakan ilmu manfaat, ilmu tak amalne karena rahmat Allah, Allah menggantinya dengan surga. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah Masjid Jami' Nurul Huda Dieng Kulon. Ini kedatangan saya yang kedua atau tiga? Kedua nggih, yang kedua. Mudah-mudahan panjenengan boten bosen kalian kula. Bosen boten? Bosen. Bosen? Boten baru 2 kali ya. Kalau orang batur wis melukok. Ngertos melukok. Pun waleh kula niku lek ten batur diundang boten diundang panggah
dugi. Karena saya suka, lah nampaknya dia yang bakal begitu ini. Pak Supri siap-siap direpoti. Masya Allah, ya ndak lah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan nikmat itu jamaah, itu seperti bumerang. Panjenengan ngertos nggih? Salah satu senjata yang bentuknya seperti huruf V. Kemudian makainya dilempar. Itu nanti kalau muternya pas, dia bisa apa? Kembali kepada yang melempar. Itu nama senjatanya bumerang. Nikmat nggih ngoten. Nikmat niku Bu bisa menjadi bumerang atau dalam tanda kutip bisa jadi senjata makan tuan. Kapan nikmat itu akan menjadi bumerang untuk kita? Ketika kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan. Pak, waktu luang, nganggur, santai, kosong, gak sibuk, niku nikmat apa boten, Pak? Nikmat boten? Nikmat. Dengan waktu luang itu panjenengan saged ngaji. Dengan waktu luang itu panjenengan saged zikir wiritan. Dengan waktu luang itu panjenengan saged nambah istri. Nggih napa nggih? Kok langsung diem? Dijawab, Pak. Pripun saged boten? Bu, saged boten, Bu? Walaupun saged tidak boleh, Bu ya. Ya hidup ibu-ibu pokoknya wis. Yang dengan waktu luang itu kita bisa melakukan banyak perkara. Tapi hati-hati. Ketika waktu luang yang kita miliki yang itu anugerah dari Allah, digawe turu, ngopi, apalagi HP. Kalau ibu-ibu Zumba. Di Dieng ada Zumba. Napa Zumba niku napa? Senam ibu-ibu yang rotok mencolot niku lho. Ya semangat Bu, tarik. Ah itu Zumba itu. Nah, ketika waktu luang tidak digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan akhirat, maka waktu luang itu akan menjadi bumerang. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh Allah diingatkan, sekiranya kalian pandai bersyukur niku pripun? Menggunakan apa yang Allah karuniakan sesuai yang Allah inginkan. Kula baleni nggih. Syukur itu apa? Menggunakan apa yang Allah karuniakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ketika panjenengan bersyukurnya pinter, maka nikmat yang panjenengan syukuri oleh Allah ditambah. Ditambah niku Bu, artosipun kuatah. Sanes artone kathah. Artosipun kathah. Nomor 1. Nikmat yang oleh Allah ditambahkan ketika panjenengan pandai bersyukur, itu artinya ibadai tambah mempeng. Mempeng niku napa? Ibadai tambah sregep. Ibadai tambah istiqomah. Maka orang yang pandai bersyukur, ibadai mesti apik. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, la in syakartum ala ni'mati la azidadnakum ala ta'ati. Kalau nikmatku engkau syukuri, kata Allah, aku tambahkan kemampuanmu untuk ibadah.
Jadi syukur niki kaitannya dengan ibadah sangat erat. Berarti hati-hati. Apabila ada di antara kita yang kemudian ibadai rodok males, enten nopo kathah? Tendensius. Enten nopo kathah? Wis enten gitu aja lah ya. Apabila ada yang ibadai rodok males, subuhan telat. Oh, si apik subuhan Ustad, iko kancaku iko ora tau subuhan. Wancine pengaosan, waktunya ngaji dipakai sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka orang-orang yang semacam itu ibadai males bisa dicek. Apa yang dicek? Boleh jadi ada yang salah dengan syukurnya dia kepada Allah. Yang kedua, la azidannakum. Apa makna nikmatnya ditambah? Maknanya jamaah, apa yang panjenengan syukuri oleh Allah ditambahi. Bisa jadi kualitasnya tambah baik dan tidak menutup kemungkinan ditambahi secara kuantitas. Boleh jadi tambah api, tambah nikmat, tambah sregep, tambah sehat. Boleh jadi umurnya sama Allah diberkahi, pekerjaannya diberkahi. Karena dia pandai bersyukur, tokonya orang lain sepi, tokonya dia tetap ramai. Sewa jeep orang lain sepi, karena tidak ada pengunjung ke Dieng karena bukan musim liburan. Ternyata jeepnya Pak Supri disewa 6 tahun. Disewa siapa Pak Bri? Disewa apa digade? Nah, itulah sama Allah ditambahi. Makna yang ketiga, la in syakartum la azidannakum, itu napa Bu arti ini? Boten gampang bosen. Itu ditambahi sama Allah. Boten gampang bosen. Kalau tangklet kali panjenengan. Orang yang rumahnya lantai 1 kepingin punya rumah lantai 2. Orang yang sudah punya rumah lantai 2 senengnya berapa lama? Paling mek 3 wulan. Munggah mudun. Munggah mudun. Setelah 3 bulan bosen, capek, males, sampai dia mikir, lapo gaya omah lantai loro iki biyen ngresi ini angel. Munggah ya ora karuan saulan sepisan. Nggih napa nggih? Itu cirinya orang yang kurang bersyukur. Ketika dia pandai bersyukur, nikmatnya itu oleh Allah rasane didawakne. Panggah nikmat, panggah nyenengne, tetap membahagiakan. Contoh rumah tangga, Pak. Awal pertama nikah seneng mboten? Panjenengan kok kayak tertekan utang sih, Pak. Awal pertama, enggak usah pertama nikah lah. Malam pertama seneng mboten? Jawab. Seneng mboten? Jelas seneng, nggih ya? Saya mau tanya, sekarang sudah berapa tahun, Pak? Ada yang sudah 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Saya mau tanya, senengnya sama atau berkurang? Pret. Sama. Pripun panjenengan? Ayo, jangan-jangan belum nikah ini. Sudah nikah? Malam pertama susah. Oh, rame katanya. Pak yo aja jujur reram ta Mas. Rame. Maka rata-rata nun sewu nggih. Kita jujur saja ya. Rata-rata rumah tangga itu kenikmatannya semakin hari bukan semakin bertambah tapi semakin berkurang. Dulu suami belum pulang. Lek ngenteni. Mas Arjunaku. Ya Allah. Dulu. Oh, belum ada HP dulu. Oh ya sudah.
dinteni, dikangeni, digolei, nanti suami pulang senang, bahagia. Sekarang suami keluar rumah, mudah-mudahan rambalik. Ayo, ada apa enggak? Ada perempuan, suaminya pergi, langsung telepon temennya, cepet ke rumah, anjing galak sudah pergi. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak nggih sami, alah sami mawon. Zaman dulu, istri pulang ke rumah orang tuanya, merana. Sekarang lek perlu ndak minta pulang, kita pulangkan kok. Ya, itu artinya ada yang berkurang dari nikmat tadi. Rasa nikmatnya tidak panjang. Rasa nikmatnya oleh Allah tidak ditambahi sehingga terasa hambar. Kenapa? Boleh jadi sebabnya karena kita lupa bersyukur. Bu, bersyukur enggak punya suami seperti beliau-beliau ini, Bu? Suami ini anugerah atau musibah, Bu? Musibah? Wah, jujur heran. Bales, Pak, bales. Pak, bahagia Pak dapat istri seperti beliau-beliau ini, Pak. Mereka ini anugerah apa musibah, Pak? Azab? La haula wala quwata illa. Padahal mereka enggak jawab loh, saya jawab sendiri. Nah, sudah. Maka la in syakartum la azidannakum, itu maknanya 3. Nomor 1, kalau syukur ibadahnya tambah mempeng, ibadahnya semakin rajin, semakin istiqomah. Nomor 2, apa yang panjenengan syukuri oleh Allah ditambahi, tambah sehat, tambah sugih, tambah ayu, tambah ganteng. Dan nikmat itu oleh Allah tidak akan dicabut. Dan yang terakhir, rasa senang dengan nikmat tadi, itu rasa senengnya dowo. Senengnya, bahagianya apa? Panjang. Orang punya mobil yang paling diimpikan. Pengen duwe mobil kayak Pak Supri. Apa mobilnya apa Pak Pri? Verosa. Nabung tinggal itu. Kenapa? Tinggal ini kenapa? Sedikit demi sedikit. Ngisi tabungan sampai uangnya cukup beli Verosa. Setelah Verosanya kebeli, tiap malam dilap. Kena debu disebul. Ada anak kecil sepeda pancalan, hati ini greget, aduh, nabrak mobilku ini. Rasa senang seperti itu, Bu. Kalau syukurnya tidak benar, tidak akan bertahan lama. Wes untuk setahun, 2 tahun, bosen. Gini apa nggih? Nah, maka supaya bosennya tidak datang, senengnya dowo, harus pandai bersyukur. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sebagai pembuka, saya kalau ceramah di siang itu, Bu, memang saya paham lah, siang itu kan waktu yang kurang ideal ya. Kadang-kadang mulai kalau tidak begitu mulat-mulet. Nah, maka materinya yang singkat, padat, jelas, simpel, gampang, penak dirungokne, iso diamal nih. Setuju mboten? Sekarang sebagai pembuka, saya mau menceritakan kepada panjenengan makna bismillah dan alhamdulillah. Bismillah niku jamaah adalah ucapan orang yang beriman kepada Allah setiap dia akan mengawali segala sesuatu. Ucapannya bismillah. Mau makan, bismillah. Mulai kerja, bismillah. Awal naik kendaraan, bawa tamu, bismillah.
Suami istri mau hubungan suami istri, bismillah. Nganter anak ke sekolah, bismillah. Nganter anak mau kuliah, bismillah. Semuanya bismillah. Dan bismillah ini panjenengan angen-angen memiliki dua makna besar. Berapa makna, Bu? Pinten, Bu? Dua. Berapa, Pak? Dua. Yang pertama, bismillah itu notoniyat. Bismillah itu apa? Notoniyat. Disinilah pentingnya kita ngerti bismillah itu tauhid. Bismillah itu lurus kepada Allah. Bismillah itu menjadikan kita niate ketoto. Bismillah itu menjadikan kita ngerti saya mengamalkan ini untuk Allah. Saya melakukan ini dalam rangka mencari ridho dari Allah. Saya melakukannya ikhlas karena Allah. Maka ketika panjenengan akan melakukan sesuatu, bismillahnya lebokne ten jerone ati. Supaya niate ketoto, tauhidnya lurus, maka amal tersebut oleh Allah diterima. Kalau ayat yang lain panjenengan faham, sering panjenengan baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku selain salat semuanya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kelak pun ketika aku wafat, semua itu lillahi rabbil alamin. Semuanya aku lakukan karena Allah dan untuk Allah. Nah, bismillah niku pengejowantahan. Napa mengejowantah itu apa? Angel. Mewujudkan, matur suwun, mewujudkan itu, mengaplikasikan itu sehingga panjenengan mau keluar rumah, bismillah. Supaya panjenengan ngerti, ya Allah, aku keluar rumah dalam rangka mencari ridhomu. Ya Allah, aku keluar rumah, aku niatkan ikhlas untuk ibadah kepadamu. Itu bismillah yang pertama dalam rangka meluruskan niat. Jadi Allahnya itu tidak pernah hilang dari sini. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nomor satu, untuk apa? Meluruskan niat. Penting boten, Bu? Bismillah penting nama boten? Penting. Makna besar yang kedua, bismillah itu untuk narik pertolongan dari Allah. Untuk narik pertolongan dari Allah. Sehingga ketika panjenengan melakukan sesuatu, terus panjenengan ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu artinya jamaah, panjenengan niku ngomong kalian Gusti Allah, Gusti Allah, kula badhe ngamalaken titik-titik. Panjenengan tulungi kula nggih. Panjenengan gampang nggih, panjenengan sukseskan nggih, panjenengan mudahkan nggih. Itu makna bismillah. Jadi panjenengan melibatkan Allah. Faham boten? Faham boten? Melibatkan Allah. Itulah kenapa ada satu hadis banyak disebut di tempat kita hadis ini. Apa hadisnya? Kullu amrin
Dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Semua perbuatan, semua urusan yang tidak diawali bismillah, maka perbuatan itu, amalan itu, aktivitas itu terputus dari pertolongan Allah. Oh, bahaya, Pak. Maka nun sewu, kalau keluar rumah biar ndak diganggu setan, kan ada doanya. Nopo dungone? Allahumma selamat. Apa doanya? Loh, ya ndak apa-apa, itu boleh. Cuma kita mau yang sing rodok hadis gitu loh ya. Panjenengan apal panjenengan, sampun apal. Niki pun umum. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah apa enggak? Bismillah. Apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad, seseorang ketika keluar rumah dia ucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, itu setan nangis. Bukan saya setannya, jangan dilihat ke sini. Setan apa? Nangis. Karena setan itu mendengarkan malaikat mengatakan apa? Hudita wa wuqita wa kufita. Hudita wa wuqita wa kufita. Kamu diberi petunjuk oleh Allah selama di luar rumah. Kamu diberi kecukupan oleh Allah selama di luar rumah, dan kamu dilindungi Allah selama di luar rumah. Ditunjukkan kebenaran, diberi kecukupan, diberi perlindungan. Terus setan ngomong sama temennya. Mana temennya? Mana? Sebelah mana? Masya Allah, tidak usah noleh koncone. Sampai mana, Mbak? Sudah. Maka setan ngomong apa? Apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang diberi petunjuk Allah, dilindungi Allah, dicukupi Allah? Kata temennya, gak iso. Gak bisa apa-apa kita ini. Terus setannya ngomong sama temennya apa? Ya wis lah, ditinggalai timbang raenek manfaati. Akhirnya orang itu tidak diganggu setan. Masuk rumah. Biar setan yang menempel di luar-luar tadi, kan kita kalau di luar rumah kan macam-macam kejadian, Bu. Masuk pasar, kadang-kadang ada kejadian yang tidak disangka dan diduga. Di jalan raya, dipisui wong. Nanti apa dereng? Dipisui wong di jalan raya pernah? Atau jangan-jangan panjenengan pelakunya ini? Enek motor nyelip banter. Siapa pelakunya? Angkat tangan. Kalau saya punya temen, senengannya apa? Kalau ada mobil nyalip, temen saya naik motor kepepet gara-gara mobil diri nyelip, itu langsung gini, Bu. Dilihat sama dia, helmnya dibuka, seret. Masya Allah. Sekarang dibales sama Allah. Wong ira iso itu. Hati-hati, tobat. Yang pernah begitu tobat. Daripada nanti panjenengan ndak iso ngidu, ngiler tok. Bapak-bapak nate Pak ngidoni sopir mobil itu. Di ngidoni napa didoni? Masya Allah, yes. Seimbang lah ya. Maka ketika masuk ke rumah, biar setan yang sempet nempel itu gogrok. Gogrok itu apa? Faham nggih? Rontok, berjatuhan, tidak ikut masuk ke dalam rumah. Maka ucapkan apa? Doa masuk rumah. Bismillah. Setan ini kabur. Ditolong sama Allah panjenengan. Penting bismillah itu. Terus setannya ngomong apa?
Tidak dapat tempat tidur kita malam hari ini. Terus ketika orang yang di dalam rumah itu mau makan, yang mau makan itu bilang Bismillah. Apa yang terjadi? Kata setannya, waduh, malam ini keluwen, ngeleh, tidak dapat makan. Karena orang yang mau makan itu saya tidak bisa ikut, karena dia mengawali makannya dengan Bismillah. Ketika dia mau kumpul sama istrinya, dibaca Bismillah. Kata setannya apa? Waduh, tidak bisa ikut merasakan kenikmatan. Nah, itu pentingnya Bismillah. Nah, maka Bismillah itu ibu-ibu bukan perkara apalane anak-anak PAUD, loh bukan. Bismillah itu penting. Bismillah itu penting. Panjenengan tahu ceritanya Ashabul Ukhdud. Lah kok guyu? Saya tanya lo ini. Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ashabul Ukhdud itu ceritanya ada satu anak laki-laki sama raja diurui sihir. Diajari apa? Sihir. Ketika diajari sihir, pas melaku datang ke guru sihir, masuk gua. Ternyata di gua ada seorang ahli ibadah. Sama ahli ibadah diberitahu, Mas, sihir itu dosa. Sihir itu haram. Anak muda itu bingung, waduh, saya disuruh raja belajar sihir. Lah kok saya dapat ilmu sihir itu dosa. Bingung dia. Singkat cerita, ketika dia bingung apakah yang benar tukang sihir atau ahli ibadah, pas dia berangkat ada binatang besar pol, kalau bahasa kita ya mungkin seperti kudanil gitu loh, nutupi jalan yang dia tidak bisa melewati kudanil itu. Terus dia ambil kerikil. Ini anggur. Ini anggur apa? Musangking. Duren musangking. Ini musket. Deso. Saya juga baru tahu namanya musket ini. Diangkat itu kerikil tadi. Dia ngomong sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya tidak ngerti nih. Yang benar tukang sihir atau ahli ibadah. Maka ya Allah, tunjukkan kepadaku. Kalau ternyata ahli ibadah itu benar, jadikan kerikil ini bisa menumbangkan binatang besar itu. Dilempar sama dia. Ayo siap. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh ngelempar makanan itu tidak sopan. Jadi makanan itu tidak boleh dilempar. Dilempar begini, begitu, dari atas panggung lempar, tidak boleh. Haram. Selain makanannya tidak boleh dilempar, ngregani menungso. Nggih napa nggih? Lho mosok dikai jeruk, dikai anggur, dikai apel, kok carane diuncal nih. Paham mboten? Sampai mana tadi? Nah, ya. Dilempar sama anak kecil itu. Tung. Ternyata dengan kerikil kecil tadi, itu binatang besar terguling. Maka dia mikir, oh berarti yang betul siapa?
ahli ibadah. Dia tidak mau lagi belajar sihir. Sampai akhirnya rajanya murka. Rajanya murka. Sama raja dihukum. Dikumpulkan seluruh manusia, itu anak dipanah dari jauh. Subhanallah Bu. Dipanah yang pertama, ini yang ngelihat buahnya. Duk, kena. Tapi gak tembus blas. Dung, jatuh. Gak terima rojone. Diambilkan panah yang lebih kuat lagi. Ditarik, sret. Dilempar, duk. Tetap pas, tapi tidak bisa tembus. Tidak melukai sedikit pun. Duk. Terus anak muda jadi ngomong begini. Raja, kalau panjenengan mau membunuh saya, tak kasih tahu caranya. Ya apa? Kate dipateni malah dikandani. Coroni. Ini kan kurang baik apa ini orang? Bagaimana itu? Ucapkan bismillah. Maka panahmu itu akan menembus ke dalam jantungku dan aku akan mati. Rojone isin. Maka bismillahnya pelan. Tarik, sore. Tek, kena. Sama seperti yang pertama dan kedua. Tidak melukai sedikit pun. Kata anak kecil tadi apa? Ghulam namanya. Raja, bacanya yang keras. Biar semua orang yang mendengar tahu bahwa engkau mengucapkan dengan menyebut nama Allah. Sehingga mereka tahu kamu itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Allah. Akhirnya mau tidak mau. Raja mengucapkan bismillah dengan keras. Kata raja, bismillah. Ditarik panahnya dan anak muda itu mati seketika. Orang-orang yang melihat Bu, langsung, loh ternyata anak muda itu benar. Dia memberitahu raja cara membunuhnya, ternyata manjur. Berarti Tuhan yang betul adalah Allah. Langsung bareng masuk Islam semua. Apa yang terjadi? Raja ngamuk. Bukan raja Jawa. Raja yang di zaman ini. Rajanya ngamuk. Setelah rajanya ngamuk, dikeduk tanah sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Semua orang yang telah masuk Islam dimasukkan ke tanah tadi, kemudian dilempari pakai kayu bakar, dan kayu bakarnya dinyalakan, mereka dikubur hidup-hidup. Nah itu ucapan bismillah. Penting boten? Jadi panjenengan dagang iki gagal, dagang iku gagal. Nyoba iki gak cocok, nyoba iku gak cocok. Mungkin bismillahnya belum tembus ke dalam hati. Maka saya rangkum, Ustadz, ojo bertele-tele Ustadz. Apa arti bismillah, kandungan makna yang besarnya Ustadz? Ada dua. Nomor satu, meluruskan niat. Nomor dua, untuk narik pertolongan dari Allah. Maka nanti panjenengan kalau mau nanam kentang, setiap satu butir bismillah, bismillah, bismillah. Sakit boten? Bisa, gak repot kan? Nggih, insya Allah kentangi sukses, gede-gede regoni larang. Amin ya rabbal alamin. Bismillah selesai. Sekarang alhamdulillah. Sama Bu. Alhamdulillah ini memiliki dua makna besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu biasa dibaca kapan? Kapan? Setelah selesai dari aktivitas. Selesai makan, limbuh, alhamdulillah. Minum, selesai minum, alhamdulillah.
Selesai kerja, alhamdulillah. Ujiannya lancar, alhamdulillah. Berobat, Allah takdirkan sembuh, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini segala puji bagi Allah juga memiliki dua makna besar. Ini ceramah ini tujuannya apa, Bu? Biar kalimat zikir yang panjenengan baca itu zikirnya berbobot. Panjenengan ngerti maknanya. Panjenengan ngerti bobotnya. Panjenengan mengerti kandungan isinya. Maka zikirnya kami alhamdulillah, Allahu Akbar, supaya ada maknanya. Istighfar, solawat, itu semua kudu mlebu nang jerone hati, bukan cuma di lisan. Bahkan para ulama itu ngomong begini, nun sewu nggih. Para ulama itu ngomong begini. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar yang kita baca itu perlu diistighfari. Ngerti mboten? Jadi kita kalau habis berdosa ya apa? Astaghfirullah. Tapi astaghfirullahnya tidak masuk ke dalam hati. Astaghfirullahnya tidak muncul penyesalan. Astaghfirullahnya tidak menjadikan panjenengan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Jadi astaghfirullah cuma kembange lambe. Lambe kasar apa halus ya? Halus? Oh, ada lipstiknya. Masya Allah. Bukan itu yang saya maksud. Maksudnya kalimat lambe itu loh. Ada lambe turah, ada lambe jedir. Ibu-ibu lihat, zaman saya SD, kan ada pelajaran bahasa Jawa. Misalkan gigi, untune miji timun, berarti giginya bagus. Terus ketika alise ya itulah, lupa saya. Ketika ngomong bibir yang baik di zaman saya SD itu yang tipis. Api tipis, sekarang enggak. Lek gak jedir gak api. Saya wong wedok sampai kalau pakai lipstik itu diunggahnya titik, shred. Yang bawah diduk nih, shred. Cek ketok, jedir katanya tambah apa katanya? Ini mbah-mbah gak paham iki opo jadi ustaz. Nah, panjenengan buka Instagram mbah kula buka kena. Jadi sekarang lagi jedir gayu jari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, maka sama. Istighfar yang kita sampaikan, yang kita baca dengan harapan Allah ampuni dosa kita. Ternyata istighfar kita itu menurut ulama, istighfarmu perlu diistighfari. Artinya apa? Kita ini istighfar, tapi istighfar kita memunculkan dosa. Loh, kok iso istighfar kok tambah dosa? Iya, wong istighfari guyon, istighfarnya ndak serius, istighfarnya meremehkan dosa, istighfarnya itu menganggap Allah itu gampangan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sama Bu seperti alhamdulillah. Kalau ucapan alhamdulillah ini panjenengan ngerti isi kandungan maknanya, maka alhamdulillah panjenengan itu semakin berbobot. Nggih napa nggih, Pak? Pak, paham nggih? Wes Bapak-bapak sing masyaallah. Tapi saya matur suwun panjenengan kersa rawuh itu sudah masyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa semakin istiqomah, semakin meriah nggih. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah memiliki dua makna besar. Memiliki apa? Dua makna besar. Nomor satu, alhamdulillah itu maknanya, tulis, menghindarkan diri dari sombong.
Alhamdulillah itu menghindarkan diri dari sombong. Misalkan bangun omah dadi paling apik sak kampung, renek sing ngalahni. Kan itu rentan terjadi kesombongan. Nggih napa nggih? Kadang-kadang kita ini apik titik sombong, pinter titik sombong, sugih titik sombong, terkenal titik sombong. Ya Allah, hidup kita ini penuh dengan kesombongan. Nah, maka ucapan alhamdulillah itu menghilangkan kesombongan. Ustadz, bagaimana ceritanya? Kok ucapan alhamdulillah itu menghindarkan kesombongan? Begini. Panjenengan tulis alhamdu. Itu kan ada alif lam nggih. Alif lam, namanya alif lam syamsiyah napa qamariyah? Masya Allah, qamariyah. Ada alif lam, alhamdu. Dalam bahasa Arab, al itu ada artinya. Dan artinya banyak. Di dalam kalimat alhamdulillah, alnya, angeleram ngomong ya. Alnya itu artinya apa? Listighraq al-jins, mencakup segala bentuk pujian. Dari situ kita faham, ketika al di dalam kalimat alhamdulillah adalah mencakup segala bentuk pujian, berarti tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah. Dados panjenengan ketika rumahnya jadi, panjenengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maksudnya apa? Semua ini karena pertolongan Allah, bukan karena kemampuan saya, bukan karena saya punya uang, bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, tapi semua ini karena pertolongan Allah. Maka yang layak dipuji atas suksesnya pembangunan rumah ini bukan saya, tapi Allah. Nabi Sulaiman tahu sugih napa mboten? Nabi Sulaiman sugih mboten? Sugih. Kalih tiang dieng sugih pundi? Jelas ya, sugih Nabi Sulaiman, luar biasa kayanya. Nabi Sulaiman ini, Bu, pernah sekali lupa mengucapkan insya Allah. Panjenengan tahu hukumannya apa? Lupa insya Allah. Kalau kita bukan cuma lupa insya Allah, kita lupa kepada Allah. Luwih nemen. Bahkan bukan cuma lupa, kita meniadakan Allah. Seakan-akan Allah itu tidak ada. Aku. Sukses aku, pinter aku, berhasil aku, soge aku. Wah, Masya Allah. Panjenengan tahu, Bu, dalam Quran aku itu cuma 3. Dalam Quran aku itu ada berapa? 3. Yang nomor 1, aku di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya, kalau yang mengatakan adalah Allah, pantes napa mboten? Pantes, karena Allah pemilik alam semesta. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku, kata Allah, adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Itu Allah. Yang kedua, setan. Yang kedua, setan. Nanti panjenengan pilih. Kalau panjenengan ngomong aku, panjenengan termasuk nomor 1, 2, apa 3? Nomor 1 siapa tadi? Allah. Jelas gak mungkin. Nomor 2 sinten? Setan. Setan itu ngomong apa? Ana khairun minhu. Aku luwih apik tinimbang sampean.
Aku. Sombong. Krasa awake luwih apik tinimbang wong liya. Setan nomor 2. Aku. Nomor 3, Fir'aun. Sinten? Fir'aun. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, selain 3 ini tidak ada. Maka kalau panjenengan kok seneng akon-akon dengan kalimat aku, panjenengan pilih. Panjenengan Allah atau setan atau Fir'aun, yang mana? Gak usah guyu-guyu. Yang mana? Yang mana? Allah tidak mungkin. Fir'aun wis mati. Sisa siapa? Ala haula wala quwata illa billah. Ya medeni. Maka seperti ini Pak, nun sewu nggih. Kita bangun masjid, jangan sampai muncul iki lek ora aku ya ora dadi. Bikin sekolahan, iki lek kudu bapakku ya ora iso. Kemudian apa lagi? Dapat juara. Nah, ngene iki lek kudu anakku. Nah, maka akunya ini aku siapa? Na'udzubillah min dzalik. Balik Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ketika punya istri 99. Pak Supri? Nabi, kalau panjenengan 1 jauh lebih baik. Nggih. Kalau laki-laki sekarang dawuhnya Imam Syafi'i, napa dawuhe Imam Syafi'i? Wa ana uhibbu an yakuna lirrajuli imra'atan wahidah. Imam Syafi'i mengatakan, saya, kata Imam Syafi'i, lebih seneng kalau laki-laki itu istrinya hanya 1. Hidup Imam Syafi'i. Terus ibu-ibu, kalau ditanya, Anda fikihnya apa? Syafi'i. Kenapa? Karena laki-laki istrinya hanya boleh hidup Imam Syafi'i. Bapak-bapak jangan khawatir Pak, tak belani Pak. Dalam fikih Syafi'i Pak, kewajiban suami membelikan baju untuk istrinya setahun cuma 2 kali. Hidup Imam Syafi'i. Setahun cuma 2 kali Pak. Dados beli pakaian itu 6 bulan sepisan. Pripun? Syafi'i boten? Langsung boten nih? Pak, Syafi'i Pak nggih. Setahun cuma 2 kali Pak. Karena di zaman Imam Syafi'i diukur pakaian itu rusak setelah digunakan sekian bulan. Setelah diukur, dicek, dites segala macam, maka dalam fikih Syafi'i yang wajib hanya setahun berapa kali? 2 kali. Itu wajib. Yang sunnah seminggu 2 kali. Hidup Imam Syafi'i. Nguyang. Sudah lanjut. Nabi Sulaiman ketika akan mengumpuli istrinya 99 tadi, Nabi Sulaiman bilang apa? Ini loh Bu, lupa bismillah tadi. Lali insya Allah tadi. Lupa menyertakan Allah. Kata Nabi Sulaiman, nanti malam 99 istri saya mau tak gilir. Dan pasti semuanya hamil. Dan pasti anaknya 99 akan menjadi pejuang. Lupa mengucapkan insya Allah. Oleh Allah dihukum. Apa hukumannya? Tidak satu pun dari istrinya yang hamil. Gak enak sing dadi. Kecuali cuma 1. Yang 1 itu pun ketika anaknya lahir nisfus sobi, separuh. Ngerti mboten separuh? Separuh itu kalau bahasa gampangnya nun sewu nggih, cacat. Anaknya tidak sempurna. Kenapa? Allah menghukum karena dia lupa mengucapkan insya Allah.
Nah, maka kalimat bismillah tadi Bu, itu gak enteng Bu. Itu menyertakan Allah. Nah sekarang ketika alhamdulillah pun sama. Ketika panjenengan dapat nikmat alhamdulillah, itu panjenengan menganggap ya Allah, nikmat ini tidak mungkin datang kecuali atas pertolongan Allah. Maka yang pantas dipuji hanya Allah. Maka hati-hati Bu. Pujian itu pembunuh berdarah dingin. Hati-hati, ojo seneng kakean di dilem. Ya ngerti dilem ya? Dilem apa dilem? Dilem ya. Dalem. Di alam ya. Jangan banyak seneng di alam. Hati-hati. Jangan banyak seneng dipuji. Karena apa? Itu bisa membinasakan. Nah sekarang lihat. Balik Nabi Sulaiman. Dapat kekayaan luar biasa. Kerajaannya tidak pernah dimiliki oleh orang sebelumnya dan setelahnya. Berarti secara sejarah dunia Bu, Nabi Sulaiman itu raja terkaya. Elon Musk, you know Elon Musk? Masya Allah. Masuk. You know Elon Musk, pengusaha dari Amerika itu, yang usahanya sekarang salah satunya kendaraan listrik, itu jadi orang kaya nomor 1 di dunia sekarang. Dia nomor 1, nomor 2-nya jomplang. Waduh jarai. Saking sugi Elon Musk. Itu sama Nabi Sulaiman, tidak ada seujung kuku. Nah, sudah. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, apa yang terjadi? Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Semua ini kekayaan, kesuksesan, kejayaan, jabatan yang aku miliki, hadza min fadli rabbi. Semuanya karunia Allah. Ngerti Nabi Sulaiman, ketika dipuji oleh manusia, pujiannya dikembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Maka nomor 1, alhamdulillah itu ibu-ibu sekalian, apa? Menghilangkan sifat sombong. Karena kalau mbak omai api, jangan ngomong waku. Masya Allah. Mbak, omai api. Kerja di luar negeri 15 tahun. Masya Allah. Mbak, omai api. Ya mesti bojoku lah presiden. Padahal presiden tidak punya istri ya. Nah ini sombong-sombongan tidak masuk. Maka setiap panjenengan mendapatkan pujian, agar Gusti Allah boten cemburu. Nggih apa nggih? Saya tunggu dulu pelan-pelan. Bu, Gusti Allah niku cemburu boten? Gusti Allah cemburu boten? Bauti pakai kerudung ungu. Hai. Nggih, Bauti, Gusti Allah niku cemburu napa mboten? Mboten. Ndak apa-apa, mau jawab kok ya. Kan jawaban itu bisa benar bisa salah. Saya tanya siapa ya? Kameramen yang pakai jilbab biru. Siapa namanya kok lupa saya? Sita, Mbak Sita. Gusti langsung kabur. Balik. Takut ditanya kabur dia. Mbak Sita, Gusti Allah cemburu mboten? Nah, cemburu. Berarti ada 2 jawaban sekarang. Tidak apa-apa. Yang betul, Gusti Allah itu punya sifat cemburu. Ketika Allah cemburu, begini Bu, panjenengan senden. Senden, ngertos nggih senden? Ketika panjenengan dengan sendenan tadi panjenengan lupa kepada Allah,
maka Allah akan cemburu dengan sendenan panjenengan. Loh, sing ngewenehi sendenan yo aku. Lah kok sing dilem kudu aku tapi sendenane. Maka Allah cemburu. Ketika Allah cemburu apa? Itu sendenan sama Allah dihilangkan. Panjenengan jelumup. Seperti itu. Maka Allah tidak mau dibikin cemburu. Nabi Sulaiman ngerti. Ketika nikmat itu datang, apa yang terjadi? Nabi Sulaiman mengembalikan pujiannya kepada Allah. Supaya Allah tidak cemburu, nikmat panjenengan boten dirusak, boten dicabut. Allahumma amin. Nah maka supaya tidak sombong. Wis, cek gak? Sombong. Orang yang sombong itu Bu, lupa diri. Lupa diri. Ada seorang anaknya raja. Ini kisah. Setiap dia lewat, semua orang yang dilewati olehnya harus berdiri, kemudian menundukkan kepala. Suatu hari, anaknya raja itu lewat di depan ulama. Seorang yang alim. Maka orang lain berdiri, ulama tersebut boten kerso berdiri. Lalu anaknya raja ini ngamuk. Wait, ata'rifu man ana? Kamu tahu saya siapa? Kata ulamanya apa? Ya justru karena saya tahu kamu siapa, maka saya tidak berdiri. Ngamuk dia. Dibilang, kalau kamu ngaku kamu tahu saya siapa, jelaskan. Man ana? Cerita aku iki sapa coba? Dibilang apa? Anta awwaluka nutfah. Kamu itu awalmu air mani yang menjijikkan. Kamu. Wal'an fi batnika qadhirah. Dan sekarang di perutmu nyimpen kotoran kamu. Wa idza mitta tasirul jifa al-atinah. Dan kalau kamu mati, kamu jadi bangkai yang baunya busuk. Yaitu kamu. Ini treatmentnya para ulama biar orang-orang yang sombong itu hilang sombongi. Nah maka dengan ucapan Alhamdulillah, insya Allah kita tidak akan sombong. Allahumma amin. Kemudian terakhir, apa Ustadz makna Alhamdulillah yang kedua? Yang nomor satu, Alhamdulillah itu menghilangkan kesombongan. Yang nomor dua, Alhamdulillah itu bentuk syukur. Bentuk syukur. Nah, kalau panjenengan pinter bersyukur, Bu, ini kan rata-rata yang orang dengar apa? Orang yang bersyukur nikmatnya ditambah. Ada yang lain. Ada yang lain. Panjenengan buka mangke wangsul, panjenengan tulis rumiyin di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa 147. Surah napa? An-Nisa 147. Saya kemarin dari Situkung. Tahu nggih Situkung? Situkung mana? Men. Pandanarum. Itu kan 8 bulan yang lalu terjadi apa? Tanah longsor besar. Nah, sudah, maka hati-hati, Bu. Kadang-kadang bencana itu datangnya tidak disangka dan diduga. Tapi mugi-mugi saya doakan, kita doa bareng-bareng, panjenengan semuanya selamat dunia akhirat. Nah, kuncinya syukur. Dalam An-Nisa 147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu
bi'adzabikum. Allah tidak akan mengazab kalian. Wis gak enek. Aman, adem, ayem, tentrem, madep. Madep mantep. Aman insyaallah. Dieng ini aman, tidak ada bencana, tidak ada longsor, tidak ada gempa, tidak ada banjir. Allahumma amin. Apa syaratnya? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan menurunkan bencana selama orang-orang itu senantiasa bersyukur. Lah berarti alhamdulillah itu ungkapan syukur. Kalau panjenengan misalkan dapat rezeki, alhamdulillah. Panjenengan punya keluarga bahagia, alhamdulillah. Panjenengan mendapatkan anak turun yang solihin dan solihat, alhamdulillah. Panen kentangi berlimpah, alhamdulillah. Sewan mobil jeep laris, alhamdulillah. Maka dengan ungkapan alhamdulillah ini bentuk syukur. Kalau syukurnya panjenengan tenanan, syukurnya baik, dalam surat An-Nisa 147, maka Allah tidak akan menurunkan azab. Allah tidak akan menurunkan bencana di suatu tempat yang penduduknya pandai bersyukur. Maka dengan itu masyarakat Jawa ini alhamdulillah, dikit-dikit syukuran, dikit-dikit selamatan, bagus. Bagi-bagi makanan, beli mobil, langsung syukuran. Tetangganya dikasih nasi kotak. Enek opo mbak? Anu alhamdulillah, mari tumbas mobil. Oh seneng. Orang yang punya mobil seneng, tetangganya ikut seneng. Kalau senantiasa seperti itu, maka panjenengan dan kita semuanya oleh Allah akan diselamatkan dari azab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik itu ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian di Masjid Jami' Nurul Huda Dieng Kulon yang dapat kami sampaikan. Jadi intinya bismillah dan alhamdulillah itu penting. Bismillah dan alhamdulillah itu penting. Supaya kita niatannya lurus, supaya aktivitas kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ucapkan bismillah. Alhamdulillah, supaya kita jauh dari sombong, karena kita tahu la haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua, supaya kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, nikmatnya ditambahi dan Allah selamatkan kita dari azab. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini mendatangkan manfaat untuk kita bersama. Semoga panjenengan semua saya doakan sehat walafiat. Panjenengan mugi-mugi panjang umur, mugi-mugi panjenengan sedaya sugih, rezekine barokah. Mugi-mugi panjenengan semua mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mugi-mugi putra putri anak turun panjenengan solih lan solihah. Dan mudah-mudahan setelah usia yang panjang dalam kebaikan, saya dan panjenengan semua oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan sujud ketika sholat tahajud. Ngoten nggih Pak Khalid nggih? Masya Allah, pas penutupan lah kok Pak Khalid datang, luar biasa. Ini panitia yang patut dicontoh ini. Nggih, matur suwun sangat. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.